wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atun Soliha. Saya dari kelas PBAB Universitas Islam Negeri Maulana Manik Ibrahim Malang. Di sini saya akan melakukan syarat pra-ujian akhir semester sejarah peradaban Islam, yakni tentang bangunan sejarah peradaban Islam. Halo teman-teman, selamat datang di vlog perjalanan kita. Hari ini kita akan mengunjungi Masjid Sabilillah dan melihat keajaiban-keajaiban yang ada di sana. Yuk ikuti terus keseruannya. Yeay, alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Sabilillah Malang. Masjid Sabilillah Malang merupakan tempat ibadah serta pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat sekitar. Masjid ini terletak di Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Ahmad Yani nomor 15, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Karena lokasinya yang strategis, masjid ini mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Malang. Masjid ini juga berada dekat dengan beberapa fasilitas umum, sehingga memudahkan jamaah untuk berkunjung dan beribadah. Masjid Sabilillah Malang dibangun sebagai bentuk penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia yang berjuang di jalan Allah melawan penjajah. Nama Sabilillah sendiri diambil dari bahasa Arab yang berarti di jalan Allah, mencerminkan semangat perjuangan dan pengabdian para pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya di wilayah Malang. Ide mendirikan Masjid Sabilillah muncul pada akhir 1970-an. Para pejuang kemerdekaan dan tokoh masyarakat Malang yang menginginkan sebuah simbol yang mempresentasikan semangat jihad fisabilillah mengusulkan pembangunan masjid ini. Peletakan batu pertama dilakukan pada tahun 1977, menandai awal pembangunan masjid. Seperti pada umumnya proyek konstruksi besar, pembangunan Masjid Sabilillah melalui 3 tahap utama. Yang pertama yakni tahap perencanaan. Pada tahap ini berbagai aspek perencanaan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan masjid berjalan lancar dan sesuai dengan visi serta misi yang diinginkan, yaitu meliputi studi kelayakan, desain arsitektur, kemudian perizinan, dan penganggaran serta penggalangan dana. Tahap kedua yakni tahap konstruksi. Tahap konstruksi adalah tahap di mana fisik masjid mulai dibangun sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Tahapan ini melibatkan pekerjaan tanah, fondasi dan struktur, kemudian pekerjaan bangunan, dan instalasi mekanikal, elektrikal, dan plumbing. Kemudian yang terakhir yakni tahap penyelesaian, di mana tahap akhir dari proses pembangunan yang memastikan masjid siap digunakan, yaitu meliputi finishing interior dan eksterior, kemudian furnitur dan perlengkapan, kemudian uji coba dan inspeksi, dan peresmian serta serah terima. Nah, sudah berada di dalam Masjid Sabilillah Malang. Perlu diketahui bahwasannya pembangunan masjid ini memakan waktu sekitar 5 tahun, dan bagian-bagian tertentu di dalam masjid ini memiliki makna tersirat tersendiri, seperti adanya 17 pilar di dalam masjid ini, yaitu menandakan tanggal 17, kemudian tinggi atap sampai tinggi lantai itu 8 meter yang menunjukkan bulan 8 atau bulan Agustus. Kemudian lebar masjid dan tinggi menara itu 45 meter yang menunjukkan tahun kemerdekaan negara Indonesia pada tahun 1945. Jadi bagian-bagian tertentu di masjid ini memiliki makna tersirat tersendiri, yaitu tanggal kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Masjid Sabilillah memiliki desain arsitektur yang menarik, yaitu menggabungkan gaya tradisional Islam dengan elemen modern, menghasilkan bangunan yang megah dan kokoh.
Masjid ini memiliki menara tinggi, kubah besar, dan ruang utama yang luas untuk menampung banyak jamaah. Interiornya dihiasi dengan kaligrafi dan ornamen Islami yang indah. Masjid Sabilillah diresmikan pada tanggal 6 Agustus 1982. Upacara peresmiannya dihadiri oleh banyak tokoh penting dari kalangan pemerintahan, pejuang kemerdekaan, dan masyarakat umum. Acara ini menandai pembukaan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan di Malang. Masjid Sabilillah memiliki arsitektur yang menonjol dengan ciri khas Islam. Fasilitas yang tersedia di masjid ini meliputi ruang sholat utama yang luas dan mampu menampung ribuan jamaah. Kemudian menara tinggi yang menjadi salah satu ikon masjid. Dan ada perpustakaan dengan koleksi buku-buku agama dan literatur Islam. Kemudian ada juga aula serbaguna untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Dan ada area parkir yang luas untuk menampung kendaraan jamaah. Masjid Sabilillah Malang berperan penting dalam kehidupan komunitas Muslim di Malang. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini menjadi pusat pengembangan spiritual, sosial, dan pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di masjid ini membantu memperkuat iman, pengetahuan, dan persatuan umat Islam di wilayah tersebut. Beberapa kegiatan rutin di masjid ini meliputi yang pertama, pengajian dan ceramah. Pengajian rutin dan ceramah agama yang menghadirkan berbagai ustadz dan ulama. Kemudian kegiatan sosial. Program bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu termasuk pembagian zakat, infak, dan sedekah. Kemudian pendidikan Islam, kelas pendidikan agama untuk anak-anak dan remaja serta pelatihan bagi dewasa. Dan yang terakhir hari besar Islam, perayaan dan peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya. Baik seperti fondasi sejarah pembangunan Masjid Sabilillah yang ada di Kota Malang. Pembangunan masjid ini mensimbolkan semangat perjuangan dan pengabdian para ulama di sekitar para ulama Kota Malang. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya maupun kurang kata ataupun kurang penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.